Jelas Islam diturunkan di muka bumi ini untuk siapa? Untuk manusia dan kalangan jin. Agar apa? Untuk memperbaiki akhlak. Man faraqal ulama mata qalbuh wa ama an ta'atillah. Barang siapa yang memisahkan diri dari ulama, tidak mau mendekat kepada para ulama, maka hatinya akan mati. Wa ama an ta'atillah, dan dia akan buta dari melakukan ketaatan kepada Allah. Ketika hati seseorang mati, sulit menerima nasihat. Ketika hati seseorang mati, malas untuk taat, semangat untuk maksiat. Makanya ketika kita merasa tubuh diajak taat kok beratnya luar biasa, ketika kita merasa tubuh ini selalu semangat ketika diajak bermaksiat, bisa jadi kita mulai menjauhi para ulama. Kita tidak mau berkumpul dengan ulama. Kita tidak mau duduk di majelisnya ulama. Makanya Nabi 15 abad yang lalu itu sudah menubuahkan akan ada umatnya yang lari dari ulama. Nabi katakan, sayati ala ummati zamanun, akan datang satu masa di mana di masa itu umatku yafirruna minal ulama wal fuqaha, banyak yang mulai lari dari ulama, banyak yang mulai lari dari orang-orang yang ahli fikih, yang paham syariat dengan benar. Mereka belajar syariat, tidak mau lagi berguru kepada ulama si fulan, tidak mau lagi hadir di majelisnya ulama si fulan. Modal kuota bergurunya kepada Syekh Google dan Syekh YouTube yang tidak jelas siapa ustadz yang bicara di YouTube tersebut, pahamnya apa, akidahnya apa, belajarnya di mana. Mereka pandai berretorika, tapi tidak jelas belajarnya di mana, paham dan akidahnya apa. Makanya belajar syariat ini, Pak Bu, beda dengan belajar pengetahuan umum. Diperlukan sanad keilmuan, mata rantai keilmuan yang bersambung kepada Rasulullah. Tak boleh sembarangan. Yang penting kan dia muslim, Ustaz. Dia kan lulusan Madinah, Makkah, nanti dulu. Tak boleh. Kita tidak boleh tertipu dengan gelar seseorang. Ketika belajar agama, para salafus soleh telah memberikan nasihat kepada kita. As-sanadu minad din. Di antaranya Al-Imam Ibnu Sirin, muridnya sahabat Anas bin Malik, gurunya para ulama-ulama tabi'in, ulama generasi tabi'in. Beliau katakan, as-sanadu minad din, mata rantai keilmuan itu bagian dari agama, nggak boleh ditinggalkan. Belajar agama harus jelas, gurunya ini pahamnya apa, akidahnya apa, gurunya siapa, gurunya siapa, gurunya siapa, harus jelas. Fanduru, sebelum kalian belajar agama, kata Imam Ibnu Sirin, renungi, pahami, lihat dengan teliti, pelajari dengan sungguh-sungguh siapa gurumu. Amman ta'khuduna dinakum, lihat dari mana kalian itu mengambil agama kalian. Tak boleh sembarangan, ya. Sebab Islam itu tidak satu. Dan itu sudah menjadi nubuahnya Rasulullah bahwa wasataftariku ummati ala 73 firqah. Umatku nanti akan pecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semua di neraka illa wahidah, kecuali satu. Qila ya Rasulullah ma hiyan najiyah. Rasul, satu yang selamat itu siapa? Nabi menjawab dengan banyak redaksi. Ulama mengatakan yang selamat itu kelompok ahlus sunnah wal jamaah.
harus jelas. Sebab Islam itu ada yang anti maulid, ada yang mensunnahkan maulid. Islam itu ada yang mensunnahkan ziarah kubur, ada yang memusyrikan ziarah kubur. Islam itu ada yang mensunnahkan manakiban, ada yang memusyrikan manakiban, karena dianggap meminta kepada selain Allah. Jadi tidak boleh dalam berguru Islam, belajar syariat Islam, sembarang guru nggak boleh. Kalau belajar selain itu silakan. Harus kita tahu persis, guruku belajar kepada siapa? Oh, gurunya si fulan ini. Gurunya si fulan ini belajar kepada siapa? Oh, gurunya si fulan ini. Maka tradisi di pesantren salaf, bukan salafi ya, salaf, santri keluar dari pesantren itu diberi bekal sanad. Seperti kami, seperti Ustadz Haji Tubagus Abdul Khalik itu punya sanad. Kami belajar kepada siapa? Guruku belajar kepada siapa? Sampai bersambung kepada pengarang kitab yang kita pelajari dan kita sampaikan di masyarakat, sampai bersambung kepada sahabat, sampai bersambung kepada Rasulullah, sampai bersambung kepada Jibril dari Allah. Jelas. Islam itu ada yang akidahnya mengatakan Allah di langit, ada yang tidak boleh kita mengatakan akidah di langit. Sehingga harus hati-hati. Ini sebab orang sudah banyak yang lari dari ulama, belajarnya tidak mau lagi kepada ulama. Tapi itu tadi, dalam rangka efektivitas waktu dan yang lainnya alasannya. Dan sekarang zaman sudah sangat canggih, cukup belajar sendiri. Hati-hati, jangan berguru kepada sembarang orang. Untuk terkhusus akidah tauhid, jangan berguru kepada sembarang orang. Sebab ini ketika akidah kita tidak sama dengan akidah yang dituntunkan oleh mayoritas ulama, maka akidah kita bermasalah. Kalau akidah kita bermasalah, ulama sebagian mengatakan kita sudah keluar dari Islam, minimal kita sesat dan menyesatkan.